semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Top 10 teknologi karya anak bangsa Indonesia yang digunakan seluruh dunia. Jadi teknologi buatan ataupun karya Indonesia ini ya, yang telah pun digunakan di seluruh dunia gitu. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Halo Warrior Teknologi TV, jangan sampai negara kita Indonesia luput dari perhatian kita. Indonesia bukan cuma punya pantai indah dan makanan lezat, tapi juga teknologi-teknologi revolusioner yang dipakai di seluruh dunia. Ya, benar. Kali ini kita akan countdown 10 teknologi asli buatan Indonesia yang telah mengubah kehidupan global. Mari kita lihat dampak besarnya di niche-nya, sampai yang paling populer dan bikin miliaran orang bergantung padanya setiap hari. Jadi ambil cemilan dan duduk nyaman. Let's dive in. Nomor 10. Kompor biomasa ramah lingkungan oleh Muhammad Nur Huda. Bayangkan kalau memasak di rumah bisa menyelamatkan hutan dan mengurangi polusi, tapi dengan biaya murah. Itulah yang dilakukan oleh kompor biomasa ciptaan Muhammad Nur Huda, dosen Universitas Brawijaya dari Malang, Indonesia. Teknologi ini lahir dari keprihatinan Nur Huda terhadap masyarakat pedesaan yang masih bergantung pada kayu bakar tradisional, yang menyebabkan deforestasi dan asap beracun. Kompor ini bekerja dengan prinsip gasifikasi. Biomasa seperti sekam padi atau limbah pertanian dibakar secara efisien di ruang tertutup, menghasilkan gas bersih yang dibakar lagi untuk api biru panas, mirip kompor gas modern tentunya. Hasilnya, emisi karbon dioksida dan partikel berbahaya turun hingga di bawah standar WHO. Sementara efisiensi bahan bakar naik 50%. Artinya, satu keluarga pun bisa hemat ratusan ribu rupiah per bulannya. Nur Huda awalnya bereksperimen di garasi rumahnya. Sering gagal sampai kompornya meledak kecil, tapi itu justru jadi pelajaran. Di level global, kompor ini telah menembus pasar internasional sejak 2015. Digunakan di negara-negara Asia Pasifik seperti India dan Vietnam, serta Afrika seperti Kenya, untuk program energi berkelanjutan. Update 2025 dengan krisis iklim semakin parah, kompor ini diadopsi oleh program PBB untuk masyarakat miskin. Dengan ekspor ke Norwegia sebagai kompor camping eco-friendly. Bayangkan teknologi dari Malang, kini malah membantu mengurangi emisi global. Tapi tunggu dulu, nomor 9 lebih hijau lagi, dan bisa ganti plastik dunia. Nomor 9. Bioplastik dari singkong. Siapa sangka singkong yang biasa kita goreng jadi keripik dan tape bisa jadi senjata melawan sampah plastik. Inovasi bioplastik berbasis singkong ini dikembangkan oleh para peneliti Indonesia, termasuk tim dari Universitas Gadjah Mada dan perusahaan seperti Avani Eco. Mereka memanfaatkan pati singkong sebagai bahan utama. Cara kerjanya sederhana tapi cerdas. Pati singkong diekstrak dicampur dengan gliserol dan air, lalu dipanaskan hingga membentuk lembaran fleksibel yang mirip plastik konvensional, tapi bisa terurai alami dalam 6 bulan oleh mikroba tanah tanpa meninggalkan mikroplastik beracun. Awalnya peneliti kesulitan karena singkong mudah lembab, tapi setelah trial and error, mereka dapatkan formula yang tahan air dan kuat untuk kantong belanja atau kemasan makanan. Dampak globalnya, bioplastik ini meraih penghargaan di Thailand Investors Day 2020 dan kini digunakan di Jepang untuk kemasan makanan serta diekspor ke Eropa sebagai alternatif ramah lingkungan. Di 2025, dengan pasar bioplastik global mencapai 5,6 juta ton, Indonesia jadi pemasok utama cassava-based bioplastik, membantu kurangi 1 miliar ton sampah plastik secara tahunan. 1 ton singkong bisa produksi 200 kg bioplastik, dan petani lokal untung besar. Ini bikin penasaran kan? Tapi nomor 8 lebih hidup lagi, karena bisa selamatkan nyawa dari kanker. Nomor 8. Alat terapi kanker ECT oleh Dr. Warsito Petaruno. Pernah bayangin kalau listrik bisa bunuh sel kanker tanpa operasi atau kemoterapi yang menyakitkan? Itulah keajaiban Electrocapacitive Cancer Therapy atau ECT, ciptaan Dr. Warsito Petaruno, ilmuwan Indonesia yang terinspirasi dari saudaranya yang menderita kanker. Teknologi ini menggunakan medan listrik statis rendah seperti helm atau rompi wearable untuk mengganggu pembelahan sel kanker, menghentikan pertumbuhannya tanpa merusak sel sehat. Cara kerjanya, elektroda menghasilkan medan listrik yang mengubah polaritas
mayoritas sel kanker, membuatnya kelaparan dan mati secara alami. Dr. Warsito mulai riset di garasi menghadapi skeptisisme, tapi berhasil menyelamatkan adiknya sendiri. Sekarang ECT dipakai ribuan pasien. Dampak globalnya alat ini kini diakui di Eropa dan Amerika Serikat untuk kanker payudara serta otak. Dengan studi klinis menunjukkan pengurangan tumor hingga 80% dalam 6 bulan. Dan kini ECT diintegrasikan dengan AI untuk deteksi dini. Dan Citech Labs Warsito ekspansi ke Jepang serta klinik di Australia. Fun fact-nya, pasien bisa pakai sambil tidur seperti superhero. Ini edukatif karena tunjukkan Indonesia punya solusi medis mutakhir. Tapi nomor 7, lebih penyelamat di skala bencana. Indonesia Tsunami Early Warning System. Bayangkan kalau kamu bisa dapat peringatan tsunami hanya dalam 5 menit setelah gempa. Itu nyata berkat INA-TEWS, Sistem Peringatan Dini Tsunami buatan BMKG dan ITB Indonesia. Dikembangkan pasca tsunami Aceh 2004 yang tragis. Sistem ini mengintegrasikan sensor seismik, buoy laut, dan AI untuk deteksi gelombang real time. Cara kerjanya, saat gempa terdeteksi, data dikirim ke pusat kontrol, dianalisis untuk diprediksi tsunami. Lalu alert dikirim via SMS, sirene, dan app. Kisahnya dimulai ketika tim tes di laboratorium dengan simulasi gempa buatan yang bikin meja bergetar lucu. Tapi kini bisa menyelamatkan jutaan nyawa. Dampak globalnya menarik minat Filipina dan Jepang dengan teknologi diekspor sebagai model untuk sistem warning Pasifik. Di 2025, INA-TEWS di-upgrade dengan next gen sensor, membantu evakuasi sukses di Kamchatka earthquake dan UNESCO akui sebagai contoh terbaik. Fun fact-nya, sistem ini kurangi korban hingga 90% di Indonesia. Selanjutnya tentu lebih pintar bantu eksplorasi bumi. Nomor 6. Rumus matematika untuk eksplorasi minyak oleh Yogi Ahmad Erlangga. Siapa bilang matematika boring? Rumus Yogi Ahmad Erlangga dari Indonesia merevolusi pencarian minyak bumi, membuatnya 100 kali lebih cepat. Yogi lulusan ITB yang doktoral di Belanda memecahkan persamaan Helmholtz, rumus kompleks untuk simulasi gelombang seismik bawah tanah. Cara kerjanya, algoritma numeriknya memproses data gelombang suara dari ledakan bawah tanah, memetakan cadangan minyak tanpa bor acak-acakan. Yogi awalnya frustasi dengan komputer lambat, tapi breakthrough-nya seperti Eureka di kamar mandi. Global Impact digunakan oleh Shell dan Total untuk eksplorasi di Laut Utara dan Timur Tengah. Hemat miliaran dolar. Kabar terbarunya, rumus ini diadaptasi untuk energi terbarukan seperti geothermal dengan publikasi baru di jurnal Matematika. Fun fact-nya, satu simulasi kini selesai dalam jam, bukan bulanan. Ini menghibur karena tunjukkan matematika bisa kaya raya. Lanjut ke nomor 5, ini lebih tinggi karena bantu komunikasi satelit. Nomor 5, Athena Microstrip untuk komunikasi satelit oleh Josapate Tuko Sri Sumantyo. Di era koneksi super cepat, Athena Microstrip ciptaan Josapate Tuko Sri Sumantyo dari Chiba University menjadi kunci. Teknologi ini adalah antena tipis berbasis strip logam pada substrat, dirancang untuk polarisasi sirkular di frekuensi tinggi. Cara kerjanya menangkap dan kirim sinyal lewat satelit dengan bandwidth lebar, ideal untuk scientific aperture radar di pesawat atau drone. Kisah ini dari desa kecil di Jawa. Dia bangun antena pertama dari bahan murah. Sekarang dipakai di 118 negara untuk pemantauan bencana dan pertanian. Kini digunakan NASA untuk remote sensing, dan di 2025 versi broadband-nya dukung 5G satelit. Fun fact-nya, antena ini seukuran handphone tapi kuat tangkap sinyal dari luar angkasa. Dan yang bikin penasaran karena teknologi Indonesia terbang tinggi. Nomor 4, lebih dasar tapi bantu bangun dunia. Nomor 4, teknologi Sosrobahu oleh Djokorda Raka Sukawati. Setuju, belum pernah dibuat di dunia. Bayangkan bangun jembatan layang tanpa macet total. Itu Sosrobahu, inovasi Djokorda Raka Sukawati yang memungkinkan girder beton diputar 90 derajat hingga hidrolik. Dikembangkan untuk lalu lintas Jakarta yang chaos, dan cara kerjanya adalah girder dibangun horizontal di sisi jalan, lalu diputar ke posisi tanpa ganggu arus kendaraan. Djokorda terinspirasi dari teknik Bali kuno dan uji coba pertama seperti tarian beton raksasa. Global impact-nya
dipatenkan di Jepang, Malaysia, Filipina, dan digunakan di Seattle Skyway, Amerika Serikat. Di tahun 2025, teknologi ini diadopsi untuk proyek infrastruktur cepat di Manila dan Dubai. Fun fact-nya, hebat waktu konstruksi hingga 70%, edukatif, ajar inovasi lokal bisa global. Nomor 3 lebih kuat karena tahan di tanah lunak. Nomor 3, Pondasi Cakar Ayam oleh Profesor Dr. R.M. Sediatmo. Tanah rawa tak lagi masalah berkat Pondasi Cakar Ayam ciptaan Profesor Sediatmo pada 1961. Desain seperti cakar ayam ini pakai pipa beton vertikal dengan plat horizontal, mendistribusikan beban merata di tanah lunak. Cara kerjanya menyerap getaran dan tekanan, ideal untuk bandara dan gedung tinggi. Cerita Sediatmo inspiratif, terinspirasi dari ayam menggaruk tanah. Dia tes di lab dengan model mini yang hidup. Dampak globalnya kini digunakan di 40 negara seperti Inggris, Jerman, Jepang, termasuk Bandara Soekarno-Hatta. Dan kabarnya masih dipakai di runway airport baru di Asia. Dengan adaptasi untuk bangunan anti gempa. Fun fact-nya tahan beban ribuan ton tanpa retak. Sederhana tapi jenius. Nomor 2 lebih aman karena selamatkan penerbangan. Nomor 2, Crack Theory oleh B.J. Habibie. Pernah takut pesawat jatuh karena retak? Crack teori B.J. Habibie hilangkan itu, dikembangkan 1960-an saat di Jerman. Teori ini hitung propagasi retak pada badan pesawat akibat fatigue. Cara kerjanya, formula matematika diprediksi titik retak awal, memungkinkan perbaikan dini. Kisah Habibie edukatif, dijuluki Mr. Crack. Dia selamatkan ribuan nyawa dengan teori ini, meski awalnya ditolak. Global impact-nya standar industri aviation digunakan Boeing dan Airbus. Di tahun 2025, teori ini di-upgrade dengan AI untuk pesawat listrik. Berkat semua ini, kecelakaan pesawat turun 90% sejak 1970. Ini bikin bangga. Dan lanjut ke nomor 1 yang paling populer. Nomor 1, teknologi 4G LTE oleh Dr. Khairul Anwar. Akhirnya kita sampai di nomor 1, teknologi 4G LTE yang kamu pakai setiap hari untuk streaming dan chatting. Dr. Khairul Anwar dari JAIST Jepang yang berasal dari Indonesia tetap mengembangkan dual FFT berbasis OFDM jadi standar global ITU untuk data cepat. Cara kerjanya membagi sinyal jadi subchannel paralel, mengurangi interferensi dan meningkatkan kecepatan hingga 100 Mbps. Kisah Khairul dari kampung di Jawa, dia hack sinyal radio lama. Sekarang bikin miliaran smartphone terkoneksi. Dampak globalnya digunakan 2,25 biliar orang di 2025. Dasar transisi ke 5G atau 6G. Kabarnya Anwar kini mengembangkan 6G dengan paten baru. Tanpa ini Netflix buffering forever. Dan Indonesia tentunya bangga kan dengan penemuan yang luar biasa ini. Itu dia 10 teknologi Indonesia yang mendunia. Dari kompor sederhana sampai 5G yang mengubah komunikasi global. Semoga video ini menghibur. Jika terdapat informasi yang kurang tepat, sampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, ya tadi ya videonya ini. Jadi banyaknya teknologi-teknologi karya Indonesia gitu kan. Ilmuwan-ilmuwan hebat Indonesia ini telah pun digunakan di pelbagai negara gitu. Seperti fondasi cakar ayam, crack theory gitu ya. Hebat-hebat ini kan teknologi-teknologi yang dibangunkan, yang dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan Indonesia sampai dunia pun memakainya gitu ya. Luar biasa. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.